Shalom adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ketemu lagi dengan Kak Lia di sini dalam ibadah online kita tanggal 13 Juni. Adik-adik seperti biasa tentu masih ingat ya, apa aja sih yang perlu dipersiapkan untuk ibadah kita kali ini? Ya, betul sekali. Ada persembahan, Alkitab, itu juga hati kita ya. Jangan lupa ya adik-adik pakai baju yang rapi ya, karena kita mau beribadah kepada Tuhan. Nah, adik-adik, kakak undang lo bangkit diri, berdiri. Kita mau nyanyikan mars lagu kesayangan kita dengan gerakan tentunya ya. Siap ya adik-adik? Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Selamat pagi. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Adik-adik, kakak persilakan duduk kembali. Nah, sebelum kita mulai pujian kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Adik-adik semua lipat tangan, tutup kepala dan tutup matanya ya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau selalu menyertai kami dalam kehidupan kami. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah online kami. Biar Tuhan Yesus memberkati, biar Tuhan Yesus segala pujian kami menyenangkan hatimu. Dan biar Tuhan ajar kami taat akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, adik-adik ada sukacita ya pagi ini ya. Pasti kakak ada lihat senyum-senyum di wajah kalian. Kita menyanyikan pujian kita yang pertama, mari kita bersukaria. Dengan tepuk tangan ya adik-adik. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta hidup. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, akan bersatu kata damai. Tanpa kita mari kita bersukaria sekali lagi. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta hidup. Haleluya, tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih, bukankah Yesus berkata damai yang berikan pada kita. Mari kita bersukaria. Adik-adik, nah hari ini kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri karena kita mau nyanyikan pujian kita Jalan Serta Yesus dengan gerakan ya adik-adik ya. Oke, siap-siap ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan
kata Yesus, kita mau ikut kemana Yesus pun ya. Kita mau mendaki gunung, ke dalam lembah, ataupun melintasi padang rumput, kita tetap ikut Yesus. Kita nyanyikan pujian kita, ku daki-daki gunung yang tinggi. Lembah yang dalam, melintasi padang rumput hijau terbentang, Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa, ku selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Terbang, 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 terbang luar angkasa, selam, 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 selam dalam samudra, ku dayung, 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 dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan pujian kita firman Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik bisa mempersiapkan untuk Alkitabnya ya adik-adik ya. Kita mengatakan firman Tuhan ada di hati kita. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi ya adik-adik. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Nah adik-adik kakak silakan untuk duduk dan silakan Alkitabnya untuk dengan firman Tuhan ya. Halo anak-anak, puji Tuhan ya, kita bisa ketemu lagi di ibadah hari ini. Lalu senang sekali bisa berjumpa dengan anak-anak dalam keadaan yang baik dan pasti dalam keadaan yang luar biasa. Anak-anak, sudah siap untuk menerima firman Tuhan pagi hari ini? Pasti sudah ya. Mari siapkan Alkitabnya. Kita mau bersama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur Tuhan selalu memberkati, memelihara, menjaga kami. Walaupun kami tidak bertemu secara langsung, tapi kami bersyukur kami boleh saling menyapa melalui media online. Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan berikan kami ketenangan, berikan kami hati yang berkonsentrasi, fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Berkati lause kami yang menyampaikan, berkati anak-anak yang setia mengikuti ibadah sekolah minggu. Biarlah kasih Tuhan, hikmat Tuhan tercurah kepada kami semua.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping Lause. Apakah anak-anak pernah menggunakan topeng seperti ini? Ya, ada topeng burung hantu, ada topeng kucing, mungkin ada juga topeng Power Rangers, atau mungkin saat ini topeng kuda poni, atau juga mungkin topeng domba yang imut, yang lucu, atau mungkin topeng serigala, ya, harimau, dan lain sebagainya. Ya, jadi ketika anak-anak menggunakan topeng itu, berarti anak-anak ketika memainkan drama atau mungkin dalam pentas seni, mereka itu berpura-pura melakukan seperti tokoh dari topeng yang dipakai. Ya, jadi mereka berpura-pura memperagakan seperti contohnya kalau dia menggunakan topeng domba, dia akan bersuara mbe. Ya, kalau dia menggunakan topeng mungkin kucing, meow. Ya, jadi dia berpura-pura memerankan tokoh seperti topeng yang digunakan. Aku adalah raja hutan. Hahaha. Anak-anak, tadi Lause menggunakan topeng apa? Ya, topeng singa. Singa berarti raja hutan. Apakah Lause raja hutan? Tidak, ya. Lause berpura-pura memperagakan atau mendramakan seperti seekor singa. Ya, anak-anak, ketika mendengar kata pura-pura, apa itu artinya pura-pura? Pura-pura itu artinya tidak sesungguhnya. Ya, ketika menggunakan topeng, mungkin kita dalam pentas seni, dalam pentas drama, kita bisa melakukannya dengan berpura-pura. Tapi bagaimana dengan kehidupan sehari-hari? Bagaimana dengan kehidupan nyata? Apakah boleh Lause dan anak-anak berpura-pura? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita membuka ayat hafalan kita. Mari anak-anak, Roma 12 ayat ke-9. Yang menemukan katakan yes, yes, yes. Lause sudah menemukannya ya. Yes, yes, yes. Roma berarti dalam kitab perjanjian baru. Ya. Roma pasal yang ke-12. 12 berarti angka yang besar. Dan ayat ke-9 itu angka yang kecil. Mari anak-anak kita baca dengan tegas. Kita baca dengan bersemangat. Ya. Apa kata firman Tuhan tentang pura-pura? Ya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Sekali lagi, anak-anak, kita baca bersama-sama dengan penuh semangat ya. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Di sini firman Tuhan memberikan nasihat bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jadi anak-anak saat kita kalau main drama, kalau kita main dongeng dalam pentas seni sekolah, oke. Kita berpura-pura menampilkan seperti tokoh yang kita pakai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari, kata Alkitab tidak boleh. Ya, jangan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Artinya kita tidak boleh bersikap pura-pura. Ya, kita harus dikatakan
bersikap dengan benar, ya. Kasih itu jangan pura-pura. Contohnya, pasti setiap kita mengasihi papa mama, bukan? Mengasihi abang, mengasihi adik, mengasihi opung, kakek nenek, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Saat kita diberi tugas oleh mereka, nak, bersihkan kamar ya. Terus kamu membersihkan kamar. Tapi karena mama papa nggak lihat, sampahnya kamu taruh di bawah kasur. Ketika ada bungkus-bungkus permen, ada sampah-sampah kecil, kamu buang ke jendela. Ma, udah bersih. Apakah itu benar-benar seperti itu kasih kepada papa mama? Tidak boleh. Itu berpura-pura seolah-olah membersihkan, ternyata dia tidak membersihkannya. Yaitu contoh sederhana. Dikatakan bahwa hendaklah kasih itu jangan pura-pura, artinya harus apa adanya. Lakukan dengan benar. Dikatakan jauhilah yang jahat. Berarti segala sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang jahat itu harus dijauhi. Contohnya saat ini, handphone. Kita seringkali tergoda dengan handphone. Di rumah kita punya peraturan. Contohnya, selagi makan jangan pegang handphone. Tapi karena handphonenya dekat, ketika lagi makan kita tergoda. Kita mau pegang, kita mau melihatnya. Oleh karena itu, karena handphone ini menggoda, kita jauhkan. Kita jangan dekat-dekat, karena itu akan menggoda kita. Bahkan makan serius, habiskan makan. Simpan handphone jauh-jauh. Karena kalau dia mendekat, kita akan tergoda. Jadi menjauhi yang jahat. Ya, yang menggoda kita untuk jatuh dalam dosa. Kita harus jauhkan. Main handphone dosa? Tidak. Main handphone oke, tapi ada waktunya. Ketika lagi makan, fokus makan. Ya, anak-anak sekolah minggu ya. Ketika memang waktu main, mainlah pakai handphone. Ketika sudah selesai, simpan jauh-jauh. Dikatakan lagi, dan lakukanlah yang baik. Yang baik berarti segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Lausa percaya tadi pagi pasti anak-anak sudah melakukan kebaikan itu. Siapa bangun tidur langsung merapikan kamar, itu kebaikan. Siapa bangun tidur sarapan cuci piring sendiri, itu kebaikan. Siapa untuk mandi sikat gigi bersih-bersih, itu kebaikan. Ketika makan sampai bersih, nggak bersisa, itu pun kebaikan. Jadi anak-anak mari terus lakukanlah yang baik. Yang baik itu nggak harus yang besar-besar. Saat kamu sekarang tertib mengikuti ibadah sekolah minggu, itu pun hal yang baik loh anak-anak. Ya, kamu duduk dengan diam, kamu fokus, kamu konsentrasi ketika Lause memberikan ayat hafalan dan cerita. Itu pun hal yang baik. Jadi hari ini mari kita kembali membaca hafalan kita. Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Bagi kamu yang sudah punya Tuhan dalam hatimu, mari lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh. Jangan berpura-pura. Karena mengapa? Karena ada Tuhan yang melihatnya. Bagi kamu yang belum punya Tuhan Yesus, mungkin kamu merasa, nggak ada yang tahu. Aku bisa lakukan apapun karena nggak ada yang tahu. Ingat, ada Tuhan yang melihat. Oleh karena itu, mari buka hatimu. Minta ampun sama Tuhan. Undang Tuhan menjadi Tuhan dan Juru Selamatmu. Supaya kamu boleh hidup dengan sungguh-sungguh dan melakukan kebaikan seperti yang Tuhan perintahkan. Hari ini pengulangannya, Lause memberikan kita bersaut-sautan. Ya, Lause pun pernah ngajarkan bersaut-sautan ya. Jadi Lause satu kata,
kamu satu kata. Ya, kita bersahut-sahutan. Ya, kita baca sekali lagi bersama-sama sambil kita menghafal pelan-pelan. Ya, Roma 12 ayat 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Oke? Jadi lause pertama, anak-anak di rumah. Kedua, kita saling bersahut-sahutan. Per kata, ya. Tapi nama kitabnya sama-sama. Oke? Roma 12 ayat 9. Hendaklah itu pura-pura yang dan yang oke, gantian. Anak-anak yang kata pertama, lause yang kedua. Ya, kita berganti ya, change ya, tukar ya. Tapi kitabnya sama-sama ya. Mari. Roma 12 ayat 9. Kasih, jangan, jauhilah jahat, lakukanlah baik. Oke, nanti anak-anak di rumah ketika ada kakak adik atau mungkin papa mama boleh diajak ya, saling bersahut-sahutan. Itu cara kita belajar menghafal ayat ya. Tuhan memberkati kita semua. Halo adik-adik, ketemu lagi loh dengan Kak Aini hari ini. Wah, Kak Aini senang banget bisa ketemu adik-adik. Nah, saat ini adik-adik kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Sudah siap kan adik-adik? Duduk yang rapi dan manis ya. Jangan lupa dipersiapkan juga Alkitabnya. Nah, adik-adik, pokok pembahasan kita hari ini adalah melakukan segala sesuatu ada tujuannya. Nah, adik-adik, kita bisa lihat di gambar ya. Ini ada 4 orang anak yang sedang membersihkan halaman sekolah. Ada yang menyapu, ada yang memungut sampah. Wah, adik-adik, kenapa ya mereka membersihkan taman sekolah? Karena mereka ingin agar taman sekolahnya terlihat bersih, cantik, dan juga rapi. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah mengatur sesuai tujuan. Terambil dari Kejadian 6 ayat 9 sampai 22 dan Kejadian 7 ayat 2 sampai dengan 3. Wah, adik-adik, lihat ini. Ini gambar apa adik-adik? Iya, ini adalah gambar sebuah sampan. Biasanya adik-adik, sampan ini digunakan untuk para nelayan menangkap ikan. Mereka naik sampan, lalu pergi ke laut atau ke sungai, menangkap ikan dengan jalan mereka adik-adik. Siapa yang sudah pernah lihat sampan? Wah, pasti adik-adik sudah pernah kan? Nah, selanjutnya adik-adik, ini adalah kapal yang sangat besar adik-adik. Ayo, siapa yang sudah pernah naik kapal seperti ini? Biasanya kapal ini digunakan para penumpang untuk menyeberang lautan. Seperti kalau kita dari Pulau Bali mau ke Pulau Jawa itu adik-adik, kita menggunakan kapal ini untuk menyeberang lautnya. Ayo, siapa yang sudah pernah naik kapal ini? Kayaknya sudah sering loh. Nah, selanjutnya adik-adik, siapa yang suka pergi main ke pantai? Pasti kalau pergi ke pantai sudah tahu dong ini apa? Ini adalah sebuah kano. Pasti adik-adik pernah naik gak sama papa mamanya? Kayaknya seneng banget loh naik kano, karena kita bisa mendayung di pantai untuk agak ke tengah, untuk menikmati laut. Nah, adik-adik, selanjutnya, wih, ini apa adik-adik? Ini adalah perahu bebek adik-adik. Wah, untuk naik ini kita harus mengayunnya agar bisa berjalan ke tengah adik-adik. Siapa yang udah pernah naik? Nah, adik-adik, biasanya ini ada di sebuah danau. Kalau Kak Aini nggak salah itu ada di Bedugul kan adik-adik? Siapa yang pernah naik itu di Bedugul? Wah, seru loh, apalagi naiknya sama papa dan mamanya kan? Nah, adik-adik, selanjutnya ini adalah kapal yang sangat cepat. Ini namanya adalah speedboat adik-adik. Benar sekali, kapal ini bisa berjalan dengan sangat cepat, bisa di laut, di danau, ataupun di sungai, membawa penumpang menyeberangi
adik-adik, wah kapal-kapal ini semua ada di air, ada seperti di laut, di sungai, ataupun di danau. Tapi ada yang aneh adik-adik, kita lihat coba. Wah, ada sebuah kapal yang sangat besar, tetapi anehnya kapal ini ada di daratan adik-adik. Tahu nggak adik-adik besar kapal ini? Nah adik-adik, panjang dari kapal ini adalah sekitar 300 hasta atau sekitar 150 meter adik-adik. Kalau dikira-kira sih seperti dari gereja mungkin ke pom bensin yang dekat gereja itu adik-adik, segitu panjangnya loh. Dan lebarnya itu adalah 50 hasta atau sekitar 25 meter. Dan tingginya adik-adik, wah ini sangat tinggi. Itu ada sekitar 30 hasta atau 15 meter. Tahu nggak adik-adik, tinggi KAI itu 1,5 meter. Berarti tinggi kapal itu adalah 10 kali tingginya KAI ini. Wah, tinggi banget pasti kan adik-adik. Nah adik-adik, tahu nggak kapal ini di dalam Alkitab disebut dengan Bahtera. Nah ayo adik-adik, siapa yang tahu siapa yang membuat Bahtera di Alkitab? Ya, yang membuat Bahtera adalah seorang Nabi Nuh. Nabi Nuh membuat Bahtera bersama dengan 3 orang anaknya. Siapa aja nama anaknya? Ingat ya adik-adik, namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Nah juga ada dibantu dengan istri-istrinya. Mereka membangun sebuah bahtera. Kenapa ya adik-adik mereka membuat bahtera? Karena itu adalah sebuah perintah dari Tuhan adik-adik. Wah, bahteranya kenapa dibuat segitu besar ya? Karena itu juga adalah perintah Tuhan. Tuhan yang menyuruh Nuh untuk membuat bahtera yang besar. Adik-adik tahu nggak? Bahtera ini dibangun di darat. Kalau misalnya mau dibawa ke perairan, itu butuh ribuan orang untuk menariknya adik-adik. Karena bahtera ini sangat berat. Makanya penduduk di sana yang melihat Nuh membuat bahtera ini menganggap Nuh sudah gila. Kenapa membuat bahtera yang sangat besar di daratan, bukannya membuatnya di dekat laut? Tapi Nuh tidak peduli karena Nuh mau tetap taat dan tertib melakukan firman Tuhan. Nah adik-adik, kenapa Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera tersebut? Ayo kita buka Alkitab kita ya adik-adik. Dari Kejadian 6 ayat 12. Kita mau baca bersama-sama ya. Kejadian itu adalah kitab pertama di Perjanjian Lama. Udah ya, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 6 ayat 12. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Nah adik-adik, jadi pada saat zaman Nuh, manusia itu melakukan banyak kejahatan sehingga menyakiti hati Tuhan, sehingga Tuhan marah dan mau memusnahkan bumi. Tetapi adik-adik, karena Nuh adalah orang yang taat, maka Tuhan ingin menyelamatkan Nuh. Makanya itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat sebuah bahtera. Padahal Nuh tidak tahu apa tujuan Tuhan menyuruh Nuh membuat bahtera. Tapi Nuh mau tetap taat dan tertib melakukan apa yang Tuhan firmankan kepadanya. Sehingga Nuh melakukan membangun bahtera sesuai perintah Tuhan. Nah selain Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 mantunya, jadi ada total 8 orang yang masuk ke bahtera. Tuhan juga memerintahkan Nuh untuk membawa semua hewan-hewan di bumi untuk masuk ke dalam bahtera agar mereka terpelihara hidupnya. Kita bisa lihat kan di dalam gambar adik-adik, ada hewan apa aja itu adik-adik? Wah, ada burung-burung, ada unta, ada sapi, ada juga gajah, wah dan yang lainnya. Semuanya dibawa Nuh ke dalam bahtera. Nah adik-adik, Nuh tetap mau taat dan setia dan tertib melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan. Seperti kita mau baca dalam Kejadian 6 ayat 22. Kita baca bersama-sama ya adik-adik. 1, 2,
3. Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah adik-adik, kita mau belajar seperti Nuh. Dia mau taat dan tertib melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Bagaimana dengan kita adik-adik? Sudahkah kita tertib dan taat melakukan firman Tuhan? Ayo adik-adik, siapa yang sudah taat dan tertib berdoa? Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum tidur, atau berdoa setelah bangun tidur, atau ada yang masih bolong-bolong. Nah adik-adik, kita mau belajar dari Nuh untuk tetap taat dan tertib melakukannya. Selain itu juga kita harus taat dan tertib membaca firman Tuhan agar kita tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan. Yang terakhir kita juga harus tertib dan taat ikut sekolah minggu. Ya walaupun kita masih online, kita harus tetap setia sekolah minggu. Nah karena seperti tema kita hari ini, melakukan segala sesuatu pasti ada tujuannya. Nah adik-adik, Kak ini mau tes. Tadi Kak ini udah cerita kan. Sekarang Kak ini mau tanya siapa yang mendengarkan dengan baik. Karena Kak ini ada 3 kuis. Harus bisa jawab ya. Yang pertama, adik-adik Kak ini tanya, berapa tinggi batra yang dibuatmu? Ayo Kak ini mau dengar berapa tingginya ya adik-adik? Tingginya adalah 30 hasta atau sekitar 15 meter. Wah hebat ya adik-adik. Nah sekarang Kak Aini mau tanya lagi, berapa orang yang naik ke Bahtera Nuh? Ayo dihitung. Ada Nuh dan istrinya, dan juga ada 3 anaknya dan 3 mantunya. Jadi totalnya berapa adik-adik? Iya, totalnya ada 8 orang yang naik ke dalam bahtera. Nah, pertanyaan terakhir Kak ini mau tanya, siapa adik-adik nama anak-anak Nuh? Wah, kalau yang perhatiin tadi udah Kak ini sebutin ya. Ayo siapa aja? Iya, betul sekali. Namanya adalah Sem, Ham, dan Yafet. Wah, adik-adik sekolah minggu pintar-pintar ya. Nah, adik-adik saat ini kita mau berdoa. Lipat tangannya adik-adik ya. Tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik yang berkata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah menyertai kami sampai dengan saat ini. Biarlah melalui firman Tuhan kami boleh belajar dari-Mu untuk taat dan tertib melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang mau dengar-dengaran dan menjadi anak-anak-Mu yang melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Adik-adik, telah mendengar firman Tuhan tadi, kita harus tetap semangat melakukan segala sesuatu dengan tujuan yang baik, karena itu semua untuk kemuliaan Tuhan ya adik-adik. Nah, sekarang semua siapkan persembahannya ya, karena kita akan memberikan persembahan dan nyanyikan pujian kita, I love you Jesus ya. Bakti
Adik-adik, kakak ajak untuk makin berdiri, kita akan berdoa doa Bapa kami dan mengucapkan Bapa terima kasih ya. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu, di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi berikan kepada yang jahat, karena Kau punya kerajaan dan kemuliaan dan kekuasaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyi Bapa terima kasih. Selamat hari Minggu, sampai jumpa.